Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Nur bagaimana? Ya, saya hari ini baik-baik saja. Kok baiknya begitu Bu Nur? Baik-baik saja, ya kan? Bener dong baik-baik saja hari Alhamdulillah deh. ini. Semoga kita semua Meski, baik-baik aja ya. meski lelah, meski lelah ya. Iya Bu Nur. Iya Bu Rini kayaknya masih di sekolah ya itu ya. Iya betul masih di sekolah nih. Luar Hmm, biasa. Ada perlu apa ya? gimana ya Bu Nur ya? Masih di sekolah aja. Jadi kegiatan saya tuh setiap hari di sekolah. Berangkat pokoknya jam 6 itu maksimal di sekolah. Lalu pulang itu ya seperti ini, akan ada kegiatan setiap jam 2 atau jam 3 ke atas, lanjut setelah selesai kegiatan di sekolah lanjut pun masih dengan lingkup sekolah. Namun dengan tugas yang berbeda seperti itu. Jadi bisa sampai malam, baru nanti selesai kegiatan seperti ini. Ini paling cepat menurut saya sampai di sekolah jam 7.40-an tuh sudah paling cepat. Biasanya saya sampai sekolah itu jam 10, setengah 11. Lalu dilanjutkan Oh, lagi dengan tugas yang memang harusnya dikumpulkan pada hari itu deadline-nya. Nah, belum oke. juga ngumpulin pekerjaan CGP yang sebenarnya sih tidak terlalu menyusahkan. Sebenarnya pekerjaan CGP itu atau tugas tuh sebenarnya insya Allah masih bisa dikejar. Namun terkadang waktu. Nah, kalau saya pulang ke rumah, takutnya ketika anak bangun udah nggak bisa ada yang dikerjain gitu, boro-boro CGP gitu. Kerjaan yang memang harus di sekolah aja belum akan bisa terlaksana seperti itu, Bu Nur. Eh, Hebat ya, sampai sedemikian kerja kerasnya luar biasa untuk anak-anak tercinta di rumah ya. Hebat, hebat. Lalu apakah itu semua adalah prioritas untuk Bu Rini? Sampai saat ini ya Bu Nur, karena saya cuma anak seorang diri, nggak punya adik, nggak punya kakak, punya suami, tapi juga harus berjuang untuk ibunya. Lalu saya harus membiayai dua ibu, karena ayah kita semua sudah tidak ada, sama-sama berjuang memang dari kecil gitu. Harus ada juga sekarang alhamdulillah dengan rezeki 3 anak, tapi ada satu anak saya yang speech delay, dan itu butuh biaya banyak terkait eh nanti saya jadi sedih terkait apa sih namanya sekolahnya dia, terapinya dia. Tapi saya bangga sama dia. Dia tetap sehat anaknya. Allah baik banget kasih anak-anak yang sehat, ganteng, sempurna. Mungkin yang satu ini karena waktu itu COVID pun saya juga salah terlalu sibuk bekerja, pulangnya malam. Tapi kan sebagai orang tua tetap harus diusahakan walaupun tidak menutup kemungkinan ketika ada niat baik atau proses yang luar biasa, insya Allah dia akan sama seperti anak-anak pada umumnya. Gitu. Jadi, kenapa saya prioritaskan pekerjaan? Karena memang saya butuh banget bantu suami yang sama-sama cuma guru, dan itu sangat jauh ketika saya harus bayarin ibu dua, membiayai dapurnya tetap ngebul, membiayai rumahnya, dan itu butuh butuh yang banyak. Kalau saya boleh memilih, Bu Nur, untuk bisa daftar P3K namun saya nggak bisa, itu permasalahan juga. Coba kalau saya bisa P3K, pasti mungkin saya cuma Senin sampai Jumat, pulang juga sore. Udah gitu saya gajinya sama sesuai yang saya dapetin gitu. Sekarang kan saya sampai malam seperti ini untuk dapetin yang sesuai sekarang P3K. Karena namanya juga kita di swasta, gajinya jauh dari bayangan seperti itu, Bu Nur. Hebat, perjuangan yang luar biasa untuk Bu Rini. Eh, tapi dengan seperti itu, apakah ada kendala Bu Rini? Kendalanya sih, seperti itu ya Bu. Kendalanya itu waktu pastinya. Kalau di sekolah itu, hmm, terkadang saya itu ngajarnya sedikit karena kebetulan dapat kepercayaannya kurikulum juga yang harusnya sekian belas jam pun saya tidak sanggup karena ada tambahan pekerjaan lain. Di samping saya harus fokus terhadap seluruh pekerjaan Capsek yang saya bingungin itu di sini itu apa-apa kurikulum. Apa-apa kurikulum. Sedangkan di situ banyak kegiatan
banyak kegiatan terkait kesiswaan, banyak kegiatan terkait mungkin Dudika. Tapi ya alhamdulillah untuk saat ini sih sudah terbantu karena kan udah ada pembaharuan wakil juga untuk yang Dudika khususnya. Jadi mungkin sudah agak terbantu seperti itu, Bu. Tapi tetap kegiatan seluruhnya kepala sekolah harus saya. Maka maka demikian yang berat seperti itu, Bu. Jadi nanti ketika tidak selesai yang kena saya. Ketika anak tidak rapi yang kena saya. Ketika pekerjaan kesiswaan tidak rapi kena saya juga. Jadi gimana ya saya bingung juga apa karena saya sudah terbiasa bekerja keras, sudah terbiasa apa-apa selesai, jadi semua saya itu yang saya suka bingungin. Makanya kadang-kadang yang suka tidak bisa bertahan tuh capek sendiri gitu. Padahal semua wakilnya lengkap. Saya juga udah punya staf kurikulum 2. Tapi memang saya capek sendiri rasanya. Saya pernah itu lahiran 3 kali. Lahiran kedua itu saya nggak pernah bisa ngerasain cuti. Beneran lahiran ketiga saya juga nggak pernah ngerasain cuti. Terus intinya sih apalagi yang ketiga, saya ada diklat kepala sekolah. Kemarin kan ada seleksi. Itu disuruh semua ikuti administrasinya lah dites, lalu ada tes lisan, ada tes tulis banyak banget untuk diklat Kepsek itu lolos sampai saya lahiran diklat lagi, itu pun harus ke sekolah karena harus tetap masuk ke sekolah karena pas banget kebetulan mau akreditasi. Jadi Masya Allah rasanya saya nggak pernah tahu rasanya hidup sebagai seorang ibu yang habis melahirkan istirahat. Saya tidak pernah tahu artinya seorang ibu yang mengasihi karena saya jarang mengasihi. Nggak bisa saya pumping setiap saat. Nggak bisa saya kasih ASI buat mereka yang kurang. Tapi Allah baik banget. Allah itu baik karena tetap memberikan anak-anak yang sehat, yang kuat, karena harus terpaksa ibunya bekerja karena keadaan ekonomi. Seperti itu. Jadi mau bagaimanapun berat pastinya Bu Nur ya. Tapi kan semua takdir itu pasti Allah berikan yang terbaik buat kita. Seperti itu Bu Nur. Iya, luar biasa Bu Rini. Berarti Bu Rini sudah punya skala prioritas tersendiri ya, meski apapun yang sudah Bu Rini kerjakan dan lakukan, berarti Bu Rini tuh sudah punya apa? Rencana. Rencana, pokoknya skala prioritas yang harus diutamakan itu apa, terus Ya, bagaimana ke depannya. baik. Begitu ya Bu Rini ya? Baik, jadi memang harus ada rencananya ya Bu Nur. Karena saya tahu hidup yang sangat tidak enak, pernah makan tidak pakai lauk, tinggal di kontrakan yang ditiup angin rubuh, maka itu saya harus punya rencana hidup seperti itu. Maka kalau sekarang Bu Nur bertanya saya suka pulang malam, memang saya butuh uang. Tapi kalau saya di P3K mungkin tadi saya sudah sampaikan tidak perlu sampai malam itu yang saya inginkan, tapi uangnya sama seperti itu. Tapi kan kebetulan dapatnya di swasta, maka harus kalau di swasta tidak punya jabatan, gaji saya mungkin hanya 1 juta, 2 juta, dan itu tidak cukup buat ibu saya, buat mertua saya, buat anak saya 3, untuk bayar rumah, untuk dapur ngebul, dan untuk susu, pampers itu tidak akan cukup. Maka dari itu memang harus seperti ini, Bu Nur. Nah, memang rencana-rencana itu sudah saya jadikan karena anak saya speech delay nih. Bagaimana caranya biaya yang harus dikeluarkan ternyata banyak gitu. Ya udah berarti saya targetkan anak saya rencana 5 tahun sudah lancar berbicara yang pertama. Yang kedua sudah dimasukkan sekolah. Lalu nanti kegiatan apapun di sekolah, baik itu tugas sekolah, baik itu tugas CGP, baik itu tugas seorang ibu yang saya sangat tidak pernah bisa pakai, tugas saya sebagai ibu, lalu mungkin istri yang sangat kurang, mungkin sudah semuanya terlaksana. Tapi pada dasarnya saat ini yang harus saya fokuskan adalah bagaimana memfasilitasi ibu saya karena 2 ibu itu butuh kita, 2 ibu itu butuh uang, 2 ibu itu butuh tempat yang nyaman, 2 ibu itu butuh makanan yang sehat, Bu Nur. Maaf Bu Rini, Ya, tadi Bu Rini bicara masalah P3K. mm-mm. Kemarin kenapa tidak ikut Bu Rini? Maaf kalau saya boleh tahu kenapa tidak bisa kemarin masuk P3K? Jadi kalau sudah ikut P3K itu akan di-cut Bu Nur. Sedangkan Mmm, kalau saya kan di sini sudah wakil ya, tidak seperti Bu Nina yang sekarang mungkin di tempatnya Bu Nur ya, diem-diem daftar juga lolos nggak masalah. Kalau saya mmm, diem-diem, di situ bahasanya sudah pimpinan, wakil, daftar, itu langsung di-cut pada hari itu juga. Dan saya nggak punya pekerjaan yang harusnya misalnya gajinya sekian juta, kalau baru ngelamar ke sekolah lain nanti baru. Ya, ya. jadi tadi ya Bu Rini ya,
apa namanya, dengan perjuangan Bu Rini yang luar biasa, terus ternyata tidak bisa ikut P3K karena memang langsung dikat seperti itu, maka Bu Rini memilih jalan lanjut aja, langsung aja gitu ya, lanjut di tempat yang sama gitu ya Bu Rini. Benar benar. Maka, menurut saya dengan seperti itu Bu Rini juga sudah ya tadi punya skala prioritas, punya langkah-langkah, ya kalau misalnya di kedepan hari itu nanti ada misalnya nih Bu Rini ada kesempatan untuk P3K lagi, itu bagaimana Bu Rini menurut Bu Rini sendiri? Setahu saya, P3K sekarang itu kan harus ada surat izin yayasan. Berhubungan dengan kemarin, guru-guru yang banyak colong-colongan dan pergi, nanti tiba-tiba sekian belas, sekian belas, sekian. Nah, sedangkan yang pergi-pergi itu adalah guru-guru terbaik kami yang sudah banyak didampingi, sudah banyak pelatihan, sudah banyak, apa ya, ikut diklat gitu di luar, baik itu yang formal maupun itu non formal. Tapi kalau yang setahu saya sih P3K yang ke depan ini akan ada surat izin dari yayasan dan pasti jawabannya tidak boleh. Seperti itu, Bu. Kecuali sih mungkin ya kalau kemarin kan secara diam. Kalau saya Mhm. tahu sekarang peraturannya akan berubah, mungkin kemarin udah iseng nyoba. Tapi sih cuma takut ketahuan. Ya itu aja sih ketika sudah ketahuan saya belum bingung nanti kerjanya di mana dan bisa dapat seuang seitu untuk setiap bulannya sudah ada plotnya itu aja sih. Berarti Bu Rini sudah punya pilihan sendiri ya Bu Rini, Sementara ini dengan begitu. dengan segala apa, resiko dan tanggung jawabnya tentunya ya Bu Betul, Rini ya. betul. Berarti, Bu Rini itu benar-benar deh saya bilang luar biasa, seorang ibu yang hebat dengan 3 anak dan 2 ibu, ya kan? Luar biasa Bu Rini. Kalau menurut saya sih Bu Rini hanya tinggal melanjutkan, kok Ya. nggak saya maaf, tinggal apa, pilihan-pilihan Bu Rini itulah yang sebenarnya sudah menjadi jawaban untuk Bu Rini sendiri bagaimana untuk ke depannya, bukan begitu Bu Rini? Ya, insya Allah Bu Nur. Dengan banyak, ya pasti kan minta doanya gitu kan. Pas ketika, ya udah diyakinkan di hati, udah. Bahasanya itu saya kemarin juga sempat nangis gitu. Ketika teman-teman yang dulu diklat Kepsek, barengan tahu saya perjuangannya, abis lahiran 3 hari harus diklat lagi gitu kan. Dalam keadaan yang masih lemes jalannya harus diklat lagi gitu. Itu ikut P3K dengan gaji yang di screenshot. Nangis saya pada saat itu nangisnya. Ya Allah, kenapa orang lain sangat beruntung sekali gitu. Dengan kerjaan yang P3K, pulang cepet, ketemu anak. Saya aja nggak pernah ketemu anak setiap malam. Selalu ditinggal tidur, itu mah bikin nangis nanti Bu Nur. Saya tuh kalau ketemu anak itu bener-bener jam 5 pagi atau enggak setengah 6 sesuai mereka bangun. Kadang saya bangunin, bangun, bangun. Bubu mau kerja, bangun gitu. Saking saya mau disenyumin, satu senyuman itu benar-benar membuat saya termotivasi. Anakku masih kenal sama gue gitu. Saya kadang-kadang tuh Bu Nur, saking sedihnya nggak pernah ketemu. Tapi menurut saya sangat luar biasa Bu Rini, karena tadi Bu Rini juga cerita ternyata anak-anak dengan seperti itu malah lebih sehat-sehat, lebih apa ya, lebih struggle ya. Iya, Ya berarti sekarang anak-anak mereka keren. ditunggu sama itu ya, ditunggu sama orang tuanya Bu Rini ya? Sama orang tua ditambah dibantu karena sudah 3 dan itu pecicilan yang satunya 4 tahun kurang yang satunya 3 tahun kurang yang satunya 2 tahun kurang sudah pecicilan Bu Nur akhirnya kita mencari bantuan seperti itu. Hmm, ya saya sih berharap Bu Rini tetap strong, tetap apa namanya, sehat dan anak-anak Amin. saya yakin dengan orang tua yang begitu luar biasa, anak-anak juga menjadi anak-anak yang luar biasa ya Bu Rini ya, karena mereka tahu, Amin. eee, ibunya itu bukan main-main, tapi memang berusaha dan berjuang untuk anak-anaknya. Ih, hebat Bu Rini, keren banget deh. Oke jadi mana Mister. Jadi sebenarnya Bu Rini itu sudah punya jawaban untuk diri Bu Rini sendiri, Ya, yaitu yang tadi dibilang skala prioritasnya apa. Kita tidak tahu kan ya Bu Rini ya, di depan nanti mungkin Bu Rini punya ada jalan lain, mudah-mudahan itu adalah jalan yang terbaik bagi Bu Rini. Tapi itu amin. sudah sangat luar biasa, menurut saya begitu Bu Rini. Hebat, lanjutkan strong. Iya terima kasih Bu Ulfi. Berarti Bu kita Ulfi lagi Bu Nur. mungkin mungkin di sini kelihatannya Bu Ulfi gitu, bukan Bu Iya Nur.
Kenapa jelas-jelas saya tuh terbayangnya Bu Lupita tahu terus ya? singa. Ya Allah. Hebat hebat Bu Rini, keren. Dan saya yakin, eee kenapa Bu Rini juga diminta oleh yayasan dan diberi tanggung jawab oleh yayasan, karena saya yakin juga Bu Rini punya kemampuan yang sesuai gitu ya, Bu Rini, ya? Jadi jadi kemarin itu Bu, dites 8 orang. Capsek-nya 2, Capsek-nya 6, wakilnya 2, wakil Capsek. Itu ada Mhm tes pembuatan program jangka menengah, jangka panjang gitu. mhm. Sama program yang tahunan pastinya. Terus dibuatkan analisis SWOT sebelum bikin program. Nah, itu dapetnya dari jadi kita dites seperti itu, lalu dikumpulkan ke yayasan sama dewan pembina, akhirnya dikoreksi oleh para litbang Wasdik juga. Akhirnya ya saya bilang sama mama, kalau ini rezeki mama, saya bilang gitu. Rezeki Mbah bisa buat Mmm, bantu tambah-tambahan, insya Allah Bubu, kan saya manggil diri saya Bubu ya karena ke anak-anak gitu juga. mhm. Insya Allah Bubu lolos untuk tes jadi sekretaris yayasan, saya bilang gitu. Mmm, Karena memang di sini ya walaupun gajinya masih baru awal kecil minimal bisa bantu lebih buat mama, bisa ngasih mbak yang mungkin baik, bisa bantu, mhm. saya bilang gitu. Memang saya waktu itu karena pulang malam kadang nyuci sampai jam 1 pagi, jam 2 tuh kayak Wis, capek gitu kan. Terus akhirnya minta cari mbak, nanti semoga ada rezeki. Jadi mama juga jangan capek. Takutnya kan namanya orang tua kan, kelihat mhm. anaknya capek dia cuci baju sendiri nanti. Atau apa lain sebagainya. Jadi akhirnya seperti itu doanya. Tapi alhamdulillah banget. Allah baik, dikasihlah lolos. Akhirnya saya bisa umrohin mama saya yang dulunya mau Wis, makan aja sulit. Mau luar makan saya biasa. sulit banget, nggak pernah ada lauk. Mau beli apa-apa saya nangis, nggak punya duit buat beli buah aja saya nggak bisa. Dan sekarang udah alhamdulillah Bu Nur. Alhamdulillah banget pokoknya sekarang. Luar biasa Bu Rini, hebat. Hebat deh Bu Rini deh. Jadi, sebenarnya Bu Rini ini tulang punggung keluarga yang memang, Ya, apa ya, membawa perubahan pada keluarga ya Bu Rini ya. Dan itu menurut saya bukan hanya sekedar Bu Rini yang senang, tapi orang tua Bu Rini pasti juga senang gitu. amin. Tapi bapak saya udah pergi di saat dia harus ngojek pagi untuk bantu biaya kuliah. Saya jualan pisang, ngajar sana kemari. Tapi saya lulus S2, saya dapat jabatan, dia pergi Mhm. begitu aja, belum menikmati. Tapi saya yakin, dengan adanya Ibu sudah mewakili semuanya Amin. Bu Rini. Amin. Ya, Semoga gitu. ya, baik. Tadi Bu Rina pernah bilang, walaupun wakilnya sudah banyak ya, sudah 4 ya, tapi masih Wakil tiga, diserahkan staf oh tapi kurikulumnya 3. 2. Mmm, tapi tetap aja Bu Rini yang bekerja gitu ya tadi ya? Ya, saya bingungnya kenapa ya, Bu? Saya kadang pengen ngomong sama ibu kepala sekolah, cuma kan takutnya nggak Mhm sopan. mhm Kenapa ya, Bu? Apa-apa saya? Masih mending yang diomelin yang lain gitu. Ntar kesalahan kesiswaan yang diomelin saya juga. Sih bingungnya itu aja sih waktu itu. Cuma saya pikir ya udahlah, mhm mungkin karena ibu ngerasa nyaman sama saya, akhirnya mhm saya yang kena semua. Saya pikir gitu mhm kan. Udah mhm. gitu kan namanya juga kepala sekolahnya, anggaplah orang tua kita, terserah deh marah-marah selama demi kebaikan, seperti itu sih. Iya, eee, ya itu juga kalau Bu Rini sudah merasa seperti itu, ya menurut saya itu lebih baik gitu kan daripada kita juga nyalahin orang, terus kita Ya, tidak bisa ini ya, Bu Rini ya. iya Terus paling nilai sedih heeh, aja Bu, kadang-kadang tuh mhm kadang saya nangis tuh nangis, "Kenapa sih Ibu udah dibantuin, sampai saya nggak mhm ingat keluarga," gitu mhm kan. mhm Tapi galak banget gitu, tapi kan ya itu saya pikir itu salah berpikir seperti itu, mhm ya udahlah kan mungkin dia lagi emosi dengan siapa, ya udah tapi mhm mungkin nggak bisa mhm marah sama dia, akhirnya yang kena marah yang deket sama beliau, saya pikir gitu mhm kan, biar buat nenangin hati aja. "Ulfi, ini ngomong-ngomong walaupun mhm. direkam ini rahasia ya." Bu Resi tadi pembelajaran bagi saya loh Bu Rini itu, Ya. bahkan sebenarnya kita tidak terlalu jauh berbeda, sebenarnya statement ini nggak boleh ya, heeh, maksudnya saya sih nggak pokoknya kalaupun saya mau bercerita sebenarnya hampir sama Bu Rini. Gak apa-apa kali ya, sama-sama penguatan ya. Walaupun kan di Mhm ujungnya tanggung jawab ya, Tirta. mhm Habis rencana aksi tadi tanggung mhm. jawab kan ya. Iya, sebenarnya ya tadi, apa namanya, tinggal akhirnya ya tanggung jawab tadi bahasa Bu Rini tanggung jawab ternyata ya kita memang harus tanggung jawab terhadap
apa yang kita pilih gitu kan Yang ya kita Bu pilih. Rini ya. Iya, Betul. resiko itu kita ambil walaupun terkadang kita Resiko nggak nyaman iya. dengan keadaan hati kita, seperti itu. Tapi sekarang Ya, tinggal menikmati saja apa yang memang jadi pilihan kita, toh semuanya itu betul. memang bukan hanya untuk kita sendiri, tapi memang Betul. ada ya tadi ada dapur-dapur yang Mhm, memang harus diasapi gitu kan ya Bu betul. Rini ya. Betul sekali, keren keren keren. Heeh. Berarti ternyata bukan apa, bukan hanya saya sendiri, saya punya teman. Iya, semangat berjuang, tapi Bu Nur Semangat, sama-sama hebat. semangat. Bu Nur sudah PNS. Saya harus seperti itu ya. Kita kita punya mungkin punya jalan yang Mhm, beda-beda yang jalan yang masing-masing. berbeda. Bukan Yang penting bukan heeh, bukan betul, segala sesuatunya hanya karena PNS jadi dia betul. segalanya enggak juga. Tapi setiap apa yang kita terima itu atau hidup apapun yang kita memang jalani pasti ya punya tadi konsekuensinya masing-masing gitu aja ya iya kan Bu Rini? Betul. Betul sekali. Ya, terima Terima kasih Bu Nur. ya berarti Bu Rini yang ituin ya beresin. Ya, nanti saya beresin. Oke. Kalau sekarang tinggal saya ya. Tinggal saya ya. Ini Tadi ini ngomong di-cut apa? dulu ya. Hah? Ini diputus dulu nanti saya ulang dari awal ya. Mhm.